Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu dhammir riya'i, menjelaskan tentang tercelanya penyakit riya. Apa itu riya? Wa talabul jahi wal manzilati bil ibadati. Ya. Riya itu mencari kedudukan, mencari pangkat derajat lewat ibadah. Ya. Bahasa kita pamer. Ya. Ya, pamer itu riya. Karena riya dari kata ro'a, ya, yuro, riyaan, memperlihatkan apa yang dilakukan berupa kebaikan itu diperlihatkan supaya ada sanjungan dari orang-orang sekitar. Padanan dari riya adalah sum'ah. Kalau sum'ah dari sami'ah, sumi'a yusma'u sum'atan, ya, ya, diperdengarkan. Ibadahnya sudah lewat, tapi dia beraksi supaya orang tahu bahwa dia melakukan ibadah. Contoh, orang ini pagi-pagi pura-puranya nguap lulu, ya, supaya ditanya sama orang, ngapa sih lu nguap-nguap dulu pagi-pagi? Iya, semalam tahajud dari jam 2 sampai subuh. Nah, itu kerjaan kan tertutupi, tidak terlihat, tapi kemudian diperdengarkan pada orang lain. Jadi riya dan sum'ah saudara kembar. Nah, cuman kalau riya itu saat ibadah diperlihatkan pada orang lain. I'lam anna riya'a haramun. Ketahui bahwa riya itu hukumnya haram. Ya. Lawannya riya apa? Kira-kira aja apa lawannya riya? Ya. Ikhlas. Ya. Lawannya riya adalah ikhlas. Nah, ada mukhlas, ada mukhlis. Nanti beda maknanya. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Wal mura'i 'indallahi mamqutun. Orang yang riya itu di sisi Allah mamqut, muqitan, ya. Itu tidak disukai oleh Allah. Wa qad syahidat lidzalikal ayat wal akhbaru, dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu, juga khobar atau hadis banyak. Ammal ayatu, adapun ayat misalnya qauluhu ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka bagi orang yang sholat. Sholat aja masih celaka, bagaimana nggak sholat? Tapi sholat yang sahun, ay ghafilun, melalaikan sholat. Di antaranya adalah yuakhirunaha an waktiha, ya, menunda-nunda waktu sholat. Ya. Asar jam 3 kurang seperempat sekarang ini, ya. Sholat asar jam berapa, Bu? 5:30. Iya, itu namanya sahur. Iya, iya. Yuakhiruna an waktiha, itu bahaya itu. Ya. Zuhur 12 kurang 10, sholat zuhurnya 2:30. Ntar deh sekalian sama asar, wudunya sekalian. Nah, itu antara lain. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, ya, yaitu menampakkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang lain. Wa qauluhu azza wa jalla, yang tadi surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6. Juga firman Allah yang lain,
walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Surat Fatir ayat 10. Walladzina, dan orang-orang yamkuruna as-sayyi'ati, yang merencanakan hal-hal yang buruk, ya, merencanakan hal yang buruk, diantaranya kebaikan tapi niatnya tidak karena Allah. Lahum, bagi mereka, adzabun syadidun, mendapatkan siksaan yang pedih. Wa makru ulaika hum yabur, dan rencana seperti itu huwa yaburu, dia binasa, rusak, hancur. Tidak ada nilai di sisi Allah. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, hum ahlur riya, mereka diantaranya adalah orang-orang yang riya. Wa qala ta'ala, berfirman pula Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat ke-9, innama nut'imukum liwajhillah la yuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama, sesungguhnya, nut'imukum, kami memberikan makan kepada kalian, liwajhillahi, semata-mata mengharap ridha Allah. La nuridu, kami tidak berharap, minkum, dari kalian, jazaan, balasan, wala syukuran, dan tidak pula ucapan terima kasih. Orang yang dikasih mau ngucapin terima kasih atau tidak ngucapin terima kasih enggak mempengaruhi kepada orang yang ngasih. Tapi kita kadang-kadang kalau ngasih orangnya diem aja, bagaimana Pak? Orang sih nggak ada terima kasihnya, ya. Udah dikasih nyelonong aja, makasih kek. Nah, itu berarti ada ketidakikhlasan di sana. Ya. Dikasih itu terima kasih, kayak nggak terima kasih ya sudah. Karena ketika barang ini berpindah kepada orang yang kita kasih, ketika kita ikhlas, di situ malaikat mendoakan kepada kita. Ya. Barakallahu lahu, itu kalimatnya. Semoga Allah memberikan berkah kepada orang yang memberi. Jadi orang nggak terima kasih biarin aja. Justru kalau ada ucapan terima kasih lalu kita bangga dengan terima kasih orang itu, khawatir jadi riya. Itu kalau kita memberi. Tapi kalau kita orang yang diberi, kita harus bisa berterima kasih. Iya. Terima kasihnya pertama kalimat alhamdulillah. Karena hakikatnya rizki yang datang kepada kita dari Allah. Zahirnya dari orang itu, maka sesudah kalimat alhamdulillah kita ucapkan terima kasih, supaya membuat senang kepada yang ngasih. Famadahallahu al-mukhlisina bin nafyi kulli iradatin siwa wajhillah. Maka Allah memuji orang-orang yang ikhlas, sebab telah menafikan, telah meniadakan keinginan dari setiap kebaikannya selain daripada Allah. Wah, orang ikhlas itu ya. Oh, itu nggak ikhlas itu. Ada bahasa biarin sedikit yang penting ikhlas, daripada banyak tapi nggak ikhlas. Nah, ini kalimatnya setan ya. Karena setan itu berharap kita ini mendapati kerugian dalam hidup. Maka harus kita rubah. Biarin amal banyak, yang penting ikhlas. Jangan biarin aja lah amal sedikit, yang penting ikhlas. Nah, kalau sedikit nggak ikhlas, namanya kebangetan. Udah sedikit nggak ikhlas. Wariya udidduhu, dan riya, pamer, itu lawan dari ikhlas. Kalau ikhlas dipuji oleh Allah, kalau riya dibenci oleh Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah,
di surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman, maka siapa orang kana yang adalah orang itu yarju, mengharapkan, liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Tuhannya. Orang yang berharap bertemu dengan Tuhannya, yang pertemuannya itu radiyatan mardiyah, yang ketemu seneng, yang ditemuin seneng, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya selalu beramal soleh. Orang kalau ingin ketemu Allah, dia ketemu Allah, dia seneng, Allah yang ditemui seneng, syaratnya adalah falyamal amalan shalihan, beramal soleh. Maka jadikan hidup itu seluruhnya amal soleh. Jangan jatuh pada amal salah. Ada amal soleh, ada amal salah. Kalau amal salah, biar kata kelihatannya kebaikan, namanya salah, nggak diterima. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah mempersekutukan dalam ibadah kepada Allah ahadan, dengan sesuatu. Artinya, orang ada niat ibadah, niat karena Allah, tapi kalau ada niatan karena selain Allah, itu namanya mempersekutukan ibadah. Ada niat kepada Allah, ada niat kepada selain Allah. Saya mau maju calon RW, ya calon RW, apa calon LMK ini, ya, lagi mau pilihan. Ya namanya ngaji kan, ngajarin supaya kita bener niatnya. Saya mau maju nyalon RW, biasanya nggak bagi-bagi beras, ya. Saya bagi-bagi beras. Saya bagi beras niatnya karena Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa baginya baru sekarang? Mau ada pilihan RW. Kemarin nggak ada mau pilihan RW, bagi-bagi nggak? Nah, berarti ada niat karena Allah, ada niat supaya dipilih. Nah, itu namanya musyrik fil ibadah, disebutnya syirkul asghar. Ya, musyrik kecil. Kalau musyrik besar, mempersekutukan Allah, ya, menyamakan zat Allah dengan makhluk, itu syirkul akbar. Kalau musyrik besar, orang itu mati belum bertaubat, belum memperbaiki dari kemusyrikannya, maka kebaikan apapun tidak bisa mengangkat dia sampai ke surga. Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah siap mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, dan Allah siap mengampuni dosa selain dosa musyrik. Kalau kita meninggal membawa dosa kepada Allah selain dosa musyrik, ada harapan ampunan Allah. Tapi kalau kita meninggal dunia membawa dosa musyrik, sekalipun kita bawa amal kebaikan banyak, tertolak oleh Allah. Kalau kita meninggal dunia membawa dosa kita kepada Allah, ada harapan diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita meninggal dunia membawa dosa kepada sesama manusia, datengin dulu tuh orangnya, minta maaf. Ya, ya, saya punya dosa sama Pak Ustadz Mufti, belum minta maaf, keburu saya mati. Saya kudu datangin beliau nih. Bagaimana ke caranya? Lewat mimpi atau lewat apa? Iya, bangunin Pak Ustadz Mufti, maafin saya ya. Ya, saya kemarin ya dosa sama sampean. Ya, itu baru diampuni. Maka meninggal dunia membawa dosa 70, ya, dosa di hadapan Allah masih lebih ringan ketimbang kita meninggal dunia membawa satu dosa
dosa terhadap sesama manusia. Nih, berat ini dosa sesama manusia ini. Lebih berat lagi dosa musyrik. Kalau dosa sesama manusia kita belum dimaafin, besok di akhirat, kalaupun orang yang kita salahi dia menagih kepada Allah, paling nanti pahala amal kita yang buat bayar dosa kita kepada sesama kita. Sehingga Rasulullah menyebutnya orang itu muflis, bangkrut, ya. Kata Rasulullah, atadrunal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, kata sahabat, ya orang yang dagang, ya laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kagak ngumpul. Bukan itu. Ya, orang bangkrut itu orang pulang ke negeri akhirat bawa amal banyak, tapi dia punya dosa banyak terhadap sesama manusia. Tuh amalnya buat bayar utang dia. Dia meninggal membawa iman, masih ada harapan sampai ke surga. Tapi kalau dosa musyrik, maka tidak ada harapan mendapati ampunan Allah. Sebab musyrik itu musyrik akbar, ya, itu berarti dia menghinakan Allah, karena menyamakan Allah dengan makhluk. Lain musyrik asghar atau syirkul asghar, musyrik kecil, yaitu kita ibadah, kita berbuat baik ada karena Allah, tapi ada karena selain Allah. Nazala dzalika fi man yatlubul ajra wal hamda bi ibadatihi wa amali. Ini ayat turun, ya, mengingatkan kepada orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan pujian dari orang-orang sekitarnya lewat amal ibadah yang dia perbuat. Wa minal ahadisi, dan dari beberapa hadis yang membahas tentang musyrik ada banyak. Di antaranya adalah hadis qudsi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man amila li amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluhu wa ana minhu bari'un wa ana aghnal aghniya'i 'anil syirki. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang yang beramal kebajikan untukku tapi amalnya itu dipersekutukan kepada selain aku, nah, seperti tadi saya bagi-bagi beras, tapi niat saya karena Allah, tapi di samping niat karena Allah ada niat mau nyalon RW misalnya, atau saya bagi-bagi duit, ya. Sebetulnya nggak ada niat mau nyalon RW atau nyalon yang lain, tapi supaya dianggap sebagai orang yang dermawan. Nah, maka yang seperti itu, kata Allah, saya membebaskan diri dari orang itu. Sebab aku ini, kata Allah, aghnal aghniya, aku ini yang kaya dari orang-orang yang kaya, paling kaya dari hamba-hamba yang kaya, anisyirki, dari mempersekutukan pekerjaan ibadah. Waqala, dan Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah perbuatan musyrik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, musyrik kecil itu apa? Ar-riya'u, yaitu riya, pamer, ya, menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Misal nih, riya dalam ibadah. Bapak-bapak ini kalau sholat di rumah, semisal sholat maghrib, sholat isya, dan sholat yang lain, biasanya baca surahnya apa? Ini saya kasih contoh aja yang kecil. Biasanya surat gacoan kita Qul ya sama kulhu.
Kadang-kadang inna atoina sama kulhu, cari yang paling pendek. Mungkin kalau ada surat yang lebih pendek dari inna atoina, dipakai juga sama dia. Iya. Nih sholat di rumah nih. Iya. Lalu tiba-tiba bapak jamaah ke masjid, imam nggak ada, bapak didaulat maju jadi imam. Kira-kira masih pakai inna atoina sama kulhu apa yang lain? Kayaknya cemen amat ini inna atoina sama kulhu. Iya. Sabihis dah. Sabihis sama wadduha misalnya. Pertanyaannya, ini sabihis sama wadduha kalau lagi sholat sendirian sering dibaca apa enggak? Enggak. Nah kalau enggak, sekarang bapak jadi imam baca itu, niatnya apa? Pasti ada niat karena selain Allah. Malu rasanya jadi imam, sekalinya jadi imam bacanya inna atoina sama kulhu. Sabihis dah, biar orang tahu kalau saya juga hafal sabihis. Nah berarti ada niatan karena selain Allah. Terus sholatnya sah apa enggak? Sah. Pahalanya bagaimana? Pahalanya kembali kepada pas bandrol kita. Iya. Pahalanya kembali seperti saat kita sholat sendiri. Lebihannya nggak ada pahala karena ada unsur riya. Hati-hati kita berbuat baik ya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamati, berfirman Allah Ta'ala besok di hari kiamat, idza jazal ibadu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna indahumul jazaa. Kata Allah, besok di hari kiamat, ketika orang-orang aku bagi pahala lewat amal-amal mereka yang ikhlas, orang-orang yang amalnya tidak ikhlas datang pula. Ya Allah, yang lain sudah dapat pahala, kok saya nggak dapat pahala? Padahal saya akan berbuat kebaikan. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Cari orang yang dulu kamu pamerin amalmu di dunia. Yang dulu kamu pamer kepada mereka, cari, minta pahala dari mereka. Jangan minta pahala dari aku. Karena kebaikanmu tidak semata-mata untukku. Dapat nggak dia pahala? Nggak ada ya. Di akhirat nanti yang berhak, yang berwenang memberikan keuntungan dari setiap kebaikan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlas itu ada mukhlis, ada mukhlas. Tinggian mana kira-kira nih, mukhlis sama mukhlas? Ya. Saya kasih contoh. Bapak kedatangan ponakan dari kampung mau kuliah di Jakarta. Ini biasanya hal-hal yang seperti ini real, nyata. Terus saudara bapak ngomong, nih ponakan kamu mau kuliah di Jakarta, sudah daftar dan sudah lulus pendaftaran. Nitip ya, nitip ponakan ya. Ya hari-hari ya masa bodoh dah, situ yang ngurusin. Paling saya bisa kirim duit ya setiap bulan ya, buat urusan sekolah kuliah. Oh ya nggak apa-apa, ponakan. Udah tuh. Dia ngikut sama kita sampai selesai kuliah. Sebut karena S1 4 tahun lah ya. Selesai kuliah, dia ngelamar kerja, dapat kerjaan. Kerjaannya kebetulan ya penghasilannya lumayan. Dia pindah dari rumah pamannya, ngontrak atau mungkin ya mula-mula mes di kantornya. Lama-kelamaan duitnya sudah banyak, dia bisa beli rumah sendiri. Terus nggak datang-datang lagi ke rumah bapak.
Apa kata bapak? Dasar bocah, ya. Dasar orang ibarat kacang lupa sama kulitnya. Zaman susah, sekolah, kuliah, kita yang ngongkosin, kita yang biayain. Begitu dia bisa nyari duit, lupa sama kita. Kejadian nggak begitu? Nah, itu namanya mukhlis. Keikhlasan kita di awal kan kita ikhlas, ya. Tapi ketika anak ini tidak pandai berterima kasih, keikhlasannya hilang, ya, karena ngedumel kita. Nah, itu namanya mukhlis. Ikhlas yang masih bisa digoda oleh setan. Hilang itu nilai kebaikan kita, hilang, ya. Padahal kalau memang kita benar-benar ikhlas, dia terima kasih sama kita, ya syukur, enggak ya enggak ada urusan buat kita. Orang niat nolongnya buat kebaikan. Dan ingat, setiap kebaikan yang kita perbuat adalah investasi. Investasi itu kadang-kadang diambil saat hidup di dunia, dan pasti kalau ikhlas kita mengambilnya saat ada di negeri akhirat. Kayak orang nabung di bank aja. Nabung di bank itu kita berangkat ke bank bawa duit, pulangnya bawa apa? Kertas bukti tabungan kita. Duitnya di mana? Di bank. Terus kemudian nanti siapa yang memanfaatkan duit di bank? Bisa jadi kita, bisa jadi keluarga kita. Itulah kebaikan kita terhadap orang lain. Maka kalau kita berbuat baik kepada orang lain, jangan berharap orang lain ini berbuat baik kepada kita. Sudah, investasi aja. Nanti saatnya kalau kita memerlukan, maka kebaikan itu akan dikirimkan oleh Allah lewat lain orang. Beda orang lain dengan lain orang. Ini saya punya cerita. Orang ini hidupnya susah di kampung, ya. Kerjanya tukang becak. Istrinya hamil, mau melahirkan. Melahirkannya susah. Kampung tahun-tahun 80-an, jalanan belum aspal, listrik aja belum ada. Karena lahirnya susah, maka dia harus dibawa ke bidan puskesmas. Puskesmas itu satu kecamatan satu, dari kampung ke kecamatan itu jalannya jauh, becek. Masa iya jalan jauh becek mau diboncengin naik becak? Kan nggak mungkin. Akhirnya dia punya tetangga orang kaya, gedor pintu orang kaya. Pak, saya mau minta tolong. Ya pertama biasalah salam. Orang miskin datang ke orang kaya itu kan biasanya hati-hati betul. Ya. Assalamualaikum Pak, saya mau minta tolong. Istri saya mau melahirkan, susah melahirkannya. Bisa nggak Bapak anterin pakai mobil Bapak? Mobilnya tahun-tahun 80-an ya, yang ngetop itu namanya Kijang Doyok zaman dulu ya. Nah ini orang kaya nggak ambil pikir panjang, ya udah, saya keluarin mobil, ayo digotong, naik ke mobil. Udah naik, dibawa ke puskesmas kota. Karena memang kelahirannya susah, ya, maka ditungguin sampai melahirkan. Begitu sudah melahirkan, rapi beres, maka dibawa lagi kembali pulang. Selamat ini istrinya sama bayinya. Orang miskin bagaimana nih cara berterima kasihnya? Terima kasih banyak Pak, ya saya akan membayar kebaikan Bapak. Kalau lewat uang saya nggak bisa, saya akan membayar lewat tenaga saya. Nanti Bapak perlu apa, jangan sungkan-sungkan manggil saya. Apa kata orang kaya ini? Udah, yang penting istrimu, anakmu sudah selamat. Saya nggak minta apa-apa. Sudah.
Nah, waktu itu orang kaya ini anaknya masih kecil-kecil. Terus sampai di satu saat orang kaya ini anaknya berangkat ke kota kuliah. Sebut kuliah di Jakarta lah gitu. Ya. Zaman dulu orang tua ngirim duit anak kuliah di Jakarta pakai apa, Pak? Pos wesel. Saya masih ngalamin itu. Pos wesel itu sampainya berapa lama? Seminggu, paling cepat 5 hari ya. Baru sampai. Nah, ini anak orang kaya yang 10 tahun yang lalu nolongin tetangganya yang kesusahan. Ini anaknya di Jakarta sakit, mau ke dokter, kiriman duit belum datang. Akhirnya terpaksa dia ya gedor-gedor pintu dokter praktek ya. Begitu sudah sampai, Pak dokter, mohon maaf, saya sakit, saya ini mahasiswa di Universitas Anu gitu. Saya sakit, saya di Jakarta tinggal sendirian, orang tua ngirim uang tapi belum sampai. Apa kata Pak dokter? Udah, sini saya periksa. Diperiksa sama dokter. Ini zaman dulu belum ada BPJS ya. Diperiksa sama dokter, udah rapi beres. Ini saya buatkan resep ya, Dek gitu. Nanti obatnya ditebus di apotik Anu gitu. Kata ini anak mahasiswa, Pak dokter, saya kan nggak punya duit, bagaimana nebus obat? Ya udah, kalau begitu ini apoteknya apotek ini kamu saya kasih memo dari saya. Tebus obat gratis tanpa bayar. Baik Pak dokter, terima kasih. Saya tidak akan melupakan jasa baik Pak dokter. Nanti kalau duit sudah ada, saya akan datang ke sini. Apa kata dokter? Udah, nggak usah ya. Saya dulu juga waktu kuliah kayak kamu deh, kesulitan. Udah, nggak usah, kalau duit kiriman sudah datang ya buat keperluan yang lain. Sudah. Berarti investasi bapaknya 10 tahun yang lalu berupa kebaikan menolong tetangganya. Kalau ibarat bapaknya yang nabung, siapa yang ngambil tabungannya? Anaknya. Iya. Kebaikan bapaknya dibalas oleh lain orang untuk keperluan anaknya. Subhanallah. Padahal antara dokter dengan si tukang becak orang miskin di kampung itu nggak ada ikatan saudara. Nah, inilah cara Allah ya memberikan balasan investasi kebaikan kita. Maka yang penting landasannya adalah ikhlas. Nanti akan dibayar oleh Allah dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Jadi apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Adalah ar-riya'u ya. Ibadah yang karena Allah tapi juga karena selain Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda pula Rasulullah SAW, la yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi misqalu dzarratin min riya'in. Allah tidak akan membalas amal perbuatan seseorang yang di dalam perbuatan itu ada sebesar biji dzarrah berupa riya. Kalau amalmu masih ada unsur riya, unsur pamer, maka sekalipun unsur riyanya sedikit, tidak akan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, Rasul bersabda pula, inna adna riya'i syirkun. Sesungguhnya serendah-rendahnya riya adalah syirik, yaitu syirkul asghar. Wa qala aidan, inna fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Sesungguhnya
pada teduhan arasy-Nya Allah, di hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah. Ya, ada 7 golongan besok di akhirat yang bakal mendapatkan teduhan dari Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah di padang mahsyar saat orang menunggu hisab, mizan, hisab dan sirat. Siapa 7 orang itu? Salah satu di antaranya adalah rajulan tasaddaqa biyaminihi fakana yukhfiha an shimalihi. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan tangannya dan dia menyembunyikan sedekah itu dari tangan kirinya. Ini bukan maksud makna zahir, ya, tangan kirinya diumpetin, tangan kanannya maju sedekah, bukan begitu. Artinya sedekah sir, sedekah yang disembunyikan. Karena sedekah sir itu mendekati kepada ikhlas, sementara sedekah jahr itu mendekati kepada riya. Sekalipun pada praktiknya kadang-kadang yang sir malah jadi ada unsur riya. Pernah saya ceritakan di hadapan Bapak Ibu, ini masjid sedang dibangun, ya. Ada sumbangan dari jamaah, ada nyumbang 200.000, namanya Abdurrahman, ya. Ada nyumbang lagi 500.000, namanya Umar, ya. Ditulis tuh, ya. Ini orang nyumbang 1 juta, ditulisnya hamba Allah. Niat awalnya ikhlas supaya orang nggak tahu, ya. Alhamdulillah minggu ini, ya, telah kami terima sumbangan dari Abdurrahman 200.000, dari Umar 500.000, dari hamba Allah 1 juta. Nah, itu si hamba Allah sedang ada di situ lagi sholat Jumat, ya. Dia kebetulan duduk sebelahan sama temennya. Dia nyenggol temennya pakai sikutnya. Lu tahu nggak? Hamba Allah yang nyumbang 1 juta. Nggak tahu. Gua. Orang lain timbang 200.000 aja disebut-sebut. Gua 1 juta pakai kalimat hamba Allah. Ikhlas apa riya? Niat awalnya ikhlas, sudah disembunyikan, tapi pada akhirnya kena godaan setan pula, ya, hilang ikhlasnya, muncul riyaknya. Nah, itu namanya mukhlis. Tapi kalau mukhlas itu ikhlasnya nggak bisa digoda oleh Allah. Kata iblis, ya Rabb, aku akan menggoda hamba-hambamu selama nyawanya masih ada, ya, di badan mereka. Kata Allah, silakan saja. Kalau kamu bisa, dan kamu akan bisa illal mukhlasin, kecuali kepada orang-orang yang mukhlas kamu nggak bakal bisa, ya. Contohnya siapa mukhlas? Nabi Ayub, ujiannya luar biasa tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah. Sampai pada titik kesulitan yang berat, beliau hanya menyampaikan Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ini kesulitan ini kayaknya sudah berat ini, ya Allah. Engkau kan maha penyayang, ya Allah. Cuman begitu kalimatnya. Itu di Al-Quran, ya. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kayaknya kesulitan ini sudah mulai berat ini, ya Allah. Iya. Cuman begitu kalimatnya. Tidak dalam bentuk doa, tapi dalam bentuk khobar, dalam bentuk menyampaikan berita kepada Allah. Dari seorang raja, ya, jatuh kerajaannya, dari orang kaya hilang kekayaannya, dari orang yang punya anak, ya, pada meninggal anaknya, sampai kemudian diberikan penyakit yang berat, ya. Dalam satu riwayat korengan sebadan, sampai terusir dari negerinya, ya.
Sampai istrinya nyari duit aja susah, ya. Jadi tukang cuci, begitu tahu istrinya Ayub nggak mau, takut nular, ya. Dagang sayuran, ngambil sayuran dari pinggir hutan dijual ke pasar, begitu tahu istrinya Ayub nggak berani lagi membelinya. Sampai terakhir buat beli makan dia potong rambutnya, dijual rambutnya, ya. Ya, rambutnya yang cakep itu begitu pulang brondol, nggak ada rambutnya. Ya, Siti Rahmah, itu rambutmu kemana? Ya, saya jual, tukar makanan. Itu saking mentoknya. Ya, kata Nabi Ayub, besok mau jual apa lagi? Ya, sudah nggak ada. Ya, ya, udah, cukup. Ya. Kata Siti Rahmah, wahai suamiku, kamu kan seorang nabi, kenapa nggak mau minta kepada Allah? Apa jawabnya? Saya malu minta sama Allah, ya. Dikasih umur 80 tahun, dikasih sakit baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Kita sakit kepala pusing sehari aja udah, ya, ngeluhnya Masya Allah luar biasa. Akhirnya keluar kalimat Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, jadi boleh kalau kita kesulitannya udah mentok, ya, itu kalimat itu yang kita zikirkan kepada Allah, ya. Itu nggak ada ngeluhnya, nggak ada marahnya, nggak ada menyalahkan dirinya, nggak ada menyalahkan kepada Allah, ya. Nggak ada mengeluh kepada sesama manusia. Dia jalanin aja kesulitan yang seperti itu. Nah, itu namanya mukhlas, ya. Ya, kalau mukhlis, ikhlasnya masih bisa digoda oleh setan. Tapi kalau mukhlas, nggak mampu setan menggoda. Misalnya istrinya ngomong, Pak, ponakanmu sekarang nggak pernah kemari, ya. Mentang-mentang udah kaya bisa nyari duit sendiri, biarin. Kan kita nolong dia karena Allah, bukan minta balasan apa-apa. Udah selesai, ya, biarin. Dia terima kasih sama kita, silahkan. Enggak, ya, enggak ada masalah. Kenapa? Sebab kita bantu dia semata-mata karena Allah. Nah, ini niatan-niatan supaya tetap ada nilai pahala kebaikan. Walidzalika warada inna fadla amali sirri ala amali jahri bi 70 dhi'fan. Dan dengan riwayat tentang seorang yang sedekah sir, maka memberikan makna bahwa keutamaan amal sir, amal yang tersembunyi atas amal yang terlahir, itu 70 kali kelipatan kebaikannya. Waruya annal Masih alaihi salam kana yaqul, diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam berkata, ini biasanya riwayat-riwayat begini itu dari namanya Ka'ab al-Akhbari. Ka'ab ini tadinya orang Yahudi, ya, tahu persis tentang kitab-kitab sebelumnya. Tidak masuk Islam sampai Rasulullah wafat. Tapi begitu Rasulullah wafat, kemudian masuk Islam. Maka banyak meriwayatkan tentang Israiliyat. Di antaranya yang disampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Idza kana yaumu shaumi ahadikum falyudhin ra'sahu wa lihyatahu wa yamshah syafataihi li alla yaran nasu annahu shaimun. Ini kata Nabi Isa begini, Nabi Isa, kalau kamu lagi puasa, maka minyaki rambutmu, ya, kelimis rambutnya, basah, ya, basahi pula jenggotmu, lalu basahi pula dua bibirmu, sehingga tidak terlihat oleh orang bahwasanya kamu sedang puasa. Coba, artinya apa? Sembunyikan kebaikan-kebaikan kita dari pandangan orang lain. Wa idza aqa bi yaminihi
falyukhfi an shimalihi wa idza shalla falyurkhi sitra babihi. Kalau kamu ngasih sedekah sama orang lain, ya, sembunyikan dari tangan kirimu. Kalau kamu sedang sholat sunnah di rumah, maka tutup gordeng-gordeng jendelamu, pintumu. Nah, ini antara lain. Sedikit lagi. Wa minal asari ma ruwiya an Umar bin Khattab, tentang riwayat apa yang didapati tentang riya adalah apa yang disampaikan oleh Umar ibnul Khattab, annahu ra'a rajulan yuta'ti'u raqabatahu faqala sahibar raqabati irfa' raqabatak laisal khusyu' fir riqab innal khusyu' fil qulub. Sahabat Umar lihat orang itu sedang khusyuk di masjid, nunduk aja, ya. Maka dicolek sama sahabat Umar, saudara, temen, jangan begitu, biasa aja kalau ibadah. Sebab model khusyukmu yang seperti itu nanti terlihat oleh orang lain, maka kamu menjadi orang yang riya. Jadi gayanya khusyuk, ya. Padahal supaya oleh orang lain dianggap khusyuk, maka di situ riya. Wa rawa Abu Umamah al-Bahili rajulan fil masjid yabki fi sujudihi. Imam Umamah al-Bahili melihat orang di masjid lagi sujud nangis. Faqala anta law kana hadha fi baitika. Bang, kalau mau nangis sambil sujud jangan di masjid, di rumah. Kenapa? Sebab nangismu di masjid dalam keadaan sujud jangan-jangan bukan karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk melatih diri kita menghilangkan sifat riya, menggantinya dengan sifat ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.